Selamat pagi saudara, saya Paskali Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis pagi ini. Saudara, perubahan kondisi dan juga semakin besarnya tantangan di sektor keuangan membuat pemerintah juga memasukkan pengawasan sektor keuangan dalam rancangan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Nah, hari ini kita akan bahas dan mengupas Omnibus Law dari sektor keuangan. Jadi ada penilaian dari pemerintah kalau penanganan permasalahan yang terjadi di sektor keuangan ini selama ini terlalu berlarut-larut dan lambat. Akhirnya dalam Omnibus Law ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Yang pertama saudara, akan ada forum pengawasan perbankan terpadu. Nah, dalam Omnibus Law, forum ini nantinya akan dibentuk tujuannya sebagai wadah untuk menyinergikan tugas BI, OJK, LPS dan juga Kementerian Keuangan. Nantinya akan ada 4 anggota yang merupakan Dewan Komisioner OJK, Dewan Komisioner LPS, Dewan Gubernur BI dan juga Sekretaris KSSK. Akan ada rapat reguler setiap bulan untuk menangani masalah dan juga rapat-rapat insidental jika memang ada kendala dan masalah yang terjadi yang dianggap harus diselesaikan dengan segera, dan juga nantinya ada pengembangan integrasi data. Nah, soal integrasi data dan sistem ini adalah nantinya gabungan dari BI, dari data BI, OJK, LPS. Lagi-lagi tujuan baiknya sebenarnya supaya nggak ada lagi kebocoran data dan jaring pengamannya ini, sistem keuangannya harusnya lebih kuat karena ada integrasi data yang tadi sudah dilakukan. 3 lembaga dan 1 kementerian juga akan berubah fungsinya saudara. Kami akan sampaikan. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah perubahan-perubahan yang akan terjadi yang dibahas dalam Omnibus Law sektor keuangan. Ada 3 wewenang baru, mulai dari wewenang status pengawasan. Ini adalah penetapan status pengawasan dan juga kewenangan pada tiap tahapan status dari perbankan. Lalu yang kedua, kalau ada bank yang mengalami masalah dan dianggap membahayakan atau dianggap akan sistemik dampaknya, OJK boleh langsung melakukan tindakan. Sementara yang ketiga adalah pengawasan terintegrasi. Ini adalah termasuk konglomerasi keuangan. Jadi nantinya Ketua Dewan Komisioner OJK bisa menetapkan keputusan akhir kalau tidak tercapai kata mufakat di musyawarah. Sementara untuk LPS saudara, Lembaga Penjamin Simpanan, akan ada wewenang baru yaitu peranan di permasalahan perbankan yang sepertinya akan semakin besar dibandingkan dengan tugas LPS sebelumnya, baik dari masalah likuiditas maupun solvabilitas. Jadi kalau di likuiditas, LPS bisa memberi pinjaman likuiditas jangka pendek atau syariah. Sementara kalau dari solvabilitasnya akan berubah nih wewenang LPS dari yang tadinya istilahnya loss minimizer menjadi risk minimizer. Artinya lembaga penjamin simpanan di Omnibus Law nanti kalau memang disahkan akan semakin kuat menjadi otoritas resolusi. Ada peran yang lain untuk Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia nantinya tidak hanya menjaga nilai tukar seperti tugasnya sekarang ini, tapi juga akan menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dan juga membeli obligasi negara langsung. Ini nanti akan diperbolehkan dalam Omnibus Law keuangan. Nah, Kementerian Keuangan juga ternyata menambah porsi wewenangnya nih. Nah, tampaknya dari lembaga-lembaga lain seperti tadi ada OJK, LPS dan juga Bank Indonesia yang terakhir, Kementerian Keuangan ini tugas dan wewenangnya sebenarnya yang paling dominan di antara yang lain. Jadi kalau tadinya Kementerian Keuangan adalah atau bertugas menjadi koordinator Komite Stabilitas Sektor Keuangan, kini tugas Menteri Keuangan nanti akan menjadi Ketua KSSK. Artinya Menteri Keuangan, siapapun nanti yang menjadi Menteri Keuangan bisa mengambil keputusan kalau rapat KSSK antara BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan tidak mencapai kata mufakat saudara. Nah, dengan bertambahnya wewenang dari tadi ada BI, OJK, LPS, nggak berarti mereka bisa sewenang-wenang. Ada pembentukan lembaga baru nantinya yaitu Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini bertugas mengawasi OJK dan juga Bank Indonesia. Ada 5 orang anggotanya, 2 anggota akan dipilih oleh DPR, 2 anggota dipilih presiden dan 1 anggota yang dipilih presiden merupakan dia yang dari lembaga keuangan. Jadi memang tahu banget masalah keuangan di Indonesia. Tugasnya dan masa jabatannya adalah
3 tahun. Sebenarnya munculnya dewan ini dikhawatirkan apakah nantinya akan mengusik independensi Bank Sentral nih, yang selama ini sebenarnya Bank Sentral nggak bisa dicawe-cawe pemerintah. Kalau ada dewan ini, apakah nanti tugas dan fungsi Bank Sentral akan diobok-obok oleh pemerintah? Nah, ini yang harus dipertanyakan dan juga harus dilihat lagi ke depannya. Setiap kebijakan Bank Indonesia dengan adanya dewan ini akan ada check and balances di setiap kebijakannya. Bahkan kalau yang tertulis di Omnibus Law, Presiden bisa sewaktu-waktu mencopot Gubernur Bank Indonesia jika dianggap kerjanya tidak efektif. Omnibus Law saat ini masih dibahas sebenarnya di Badan Legislasi DPR. Apakah hadirnya Omnibus Law ini bagus atau malah mencederai sektor keuangan yang sudah ada? Kita akan bahas bersama ekonom Bahana Sekuritas, Satria Sambiantoro. Selamat pagi, Satria. Selamat pagi, Riri. Oke, ini Dewan Pengawas dulu kita bahas. Sebenarnya tugasnya kan supaya lembaga BI OJK ini nggak sewenang-wenang. Nah, benarkah itu untuk mengawasi itu atau malah nantinya membatasi kerja BI OJK? Baik, sebenarnya kalau dilihat dari apakah Dewan Pengawas ini membatasi atau tidak kerja dari Bank Indonesia dan OJK, perlu dilihat satu hal. Kesimpulannya adalah Omnibus Law sektor keuangan ini seharusnya direspon secara positif oleh pasar. Oke. Karena kita lihat dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir, kekhawatiran dari pasar adalah adanya intervensi dari pemerintah kepada Bank Sentral, dalam hal ini BI. Nah, perlu diingat juga bahwa Dewan Pengawas di draft Omnibus Law yang memang sudah beredar, itu tidak berhak menentukan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia di draft Omnibus Law tersebut mempertimbangkan dari kebijakan ekonomi pemerintah. Bukan berarti harus melaksanakan berdasarkan rekomendasi pemerintah. Karena di draft Omnibus Law sebelumnya, termasuk di revisi Undang-Undang BI, itu ada Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Kekhawatiran pasar adalah ini akan mengembalikan Bank Indonesia menjadi sebelum krisis finansial 1998 dan sebelum revisi Undang-Undang BI di 1999, di mana BI tidak bersifat independen dalam menentukan kebijakan moneternya. Sedangkan independensi moneter atau Bank Sentral merupakan best practice di seluruh dunia. Jadi memang Dewan ini nantinya nggak bisa gitu aja ya mengobok-ngobok kinerja dari ataupun fungsi dari BI tadi. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dibandingkan antara Bank Sentral di Indonesia dibandingkan dengan regional atau dunia, BI itu adalah instansi moneter yang paling independen dibandingkan di seluruh dunia. Oke. Kenapa? Karena kalau di Filipina, di Malaysia itu ada representasi dari pemerintah yang juga ikut di rapat Dewan Gubernurnya. Bahkan kalau di Tiongkok, rapat Dewan Gubernur Bank Sentralnya itu dilaksanakan bersama-sama dengan rapat kabinet. Jadi Bank Sentralnya atau People Bank of China itu di bawah dari kabinet, di bawah pemerintah. Bank Indonesia di draft Omnibus Law yang terakhir itu masih bersifat independen, intervensi dari pihak manapun itu dilarang, dan menurut saya revisi yang BI ini justru sangat relevan. Gitu. Karena dalam undang-undang sebelumnya Bank Indonesia itu hanya fokus pada stabilitas, yaitu inflasi dan nilai tukar. Sekarang ditambahkan perannya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bank Sentral di Amerika Serikat, the US Federal Reserve, itu visionnya itu memang seperti itu. Undang-undangnya itu mencantumkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi ada target di unemployment dan GDP growth. Jadi ini saya lihat seharusnya pasar keuangan meresponnya secara positif. Oke, tapi ada yang menarik juga bahwa nantinya akan ada pembentukan forum pengawasan perbankan terpadu. Ini apa bedanya sama KSSK yang sudah ada? Apakah nanti kerjanya jadi nggak tumpang tindih? Betul, ini yang sebenarnya saya mau kritisi karena perlu ada penjelasan lebih lanjut dari eksekutif dan legislatif terhadap poin-poin ini. Gitu loh, hal-hal yang menjadi sticky point seperti ini. Saya memang melihatnya ini sepertinya
bersifat tumpang tindih ya dengan KSSK, karena KSSK sendiri juga mencakup BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Gitu. Saya rasa perlu ada komunikasi lanjutan ya tentang fungsi dari pengawas perbankan ini. Jadi itu ya yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau ngelihat dari draft Omnibus Law sektor keuangan ini bahwa ada tugas-tugas Menteri Keuangan seperti tadi dia akan jadi ketua KSKK dan bisa mengambil keputusan ketika musyawarah nggak terjadi, mufakat nggak terjadi, dia bisa ngambil keputusan. Nah nantinya ini tugas Menteri Keuangan jadi nggak terlalu dominan. Betul, tapi di negara yang gitu kita mesti lihat dulu perannya dari Menteri Keuangan di ekonomi yang seperti apa. Gitu. Di Indonesia itu kebijakan moneter dampaknya sangat terbatas. Kenapa Pak Skalis? Karena kredit to GDP ratio kita itu 40%. Hanya 40 hingga 50% masyarakat Indonesia yang punya deposito di perbankan. Itu. Jadi kebijakan moneter, instrumen suku bunga itu tuh terbatas. Kita adalah kalau misalnya itu dibandingkan ya di Amerika Serikat atau di Singapura tuh kredit to GDP-nya di atas 100%. Jadi instrumen suku bunga itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat powerful di sana. Gitu loh. Sedangkan di Indonesia itu fiscal policy driven ekonomi. Jadi ekonominya digerakkan sekali oleh fiskal dan digerakkan oleh Menteri Keuangan. Jadi saya rasa cukup wajar jika Menteri Keuangan diberikan otoritas ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan instansi-instansi di pasar keuangan lain. Ini kedepannya nggak khawatir akan ada politisasi di Menteri Keuangannya? Siapapun nanti yang jadi Menteri Keuangan ya, karena kan ini nggak berbicara 4 tahun ke depan, tapi kan bertahun-tahun mendatang gitu. Betul. Nah, menarik kan Pak Skalis ini menyinggung mengenai bagaimana reformasi hukum ini bisa berdampak pada jangka panjang. Karena tadinya sebenarnya pasar keuangan berharapnya revisi Omnibus Law sektor keuangan ini bersifat perpu, yaitu bersifat ad hoc. Jadi saat krisis pandemi 2023, 2024 sudah tidak krisis, bisa dicabut lagi perpunya. Jadi undang-undang kembali lagi ke yang undang-undang tahun 99 Bank Indonesia. Nah, perlu ada komunikasi lebih lanjut mengapa akhirnya itu berupa undang-undang yang permanen. Dan ini perlu disikapi oleh pemangku kebijakan dengan sangat hati-hati. Karena undang-undang yang bersifat permanen itu sangat bersifat jangka menengah panjang, konsekuensinya itu sangat besar. Terutama untuk Omnibus Law dan undang-undang di sektor keuangan yang perannya sangat vital seperti ini. Saya mau kasih contoh terakhir. Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir dan pelemahan di sisi obligasi negara itu juga salah satunya disebabkan atas overhang dari undang-undang Bank Indonesia ini sendiri. Kalau misalnya ingat kan sempat ke 14.800 rupiah, sekarang sudah stabil di level 14.000. Jadi memang Omnibus Law ini ada yang baik, tapi ada juga yang perlu dikomunikasikan. Seperti tadi soal Dewan ini dan soal kewenangan Menteri Keuangan. Terima kasih Satria sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Ekonom Bahan Sekuritas Satria Sambiantoro bergabung di Kompas Bisnis. Selamat pagi.